Pesona Hewan Peliharaan Jiwa, atau Huan Chongxi. Bab 281 sampai bab 285, dari buku yang kedua. Bab 281, Bentrokan Kekuatan, Naga vs Binatang. Di dalam gua berbatu yang lembab, saat api iblis putih di tubuhnya berangsur-angsur meredup, Chu Mu berbaring kelelahan dalam kegelapan. Matanya menatap acuh tak acuh ke dinding batu di atasnya. Di sampingnya adalah mayat monster serangga rakus tahap ke-9 yang perlahan membusuk setelah bagian dalamnya yang mengkristal dihancurkan oleh Chu Mu. Tuan muda, sebaiknya Anda mengurangi hal-hal berbahaya ini di masa mendatang. Anda rentan terbunuh hanya karena kesalahan ceroboh dalam situasi seperti ini, dan dengan transformasi setengah iblis kali ini. Saya yakin jiwa Anda telah menderita luka bakar yang sangat serius. Suara Litua terngiang di telinga Chu Mu. Chu Mu tidak menanggapi perkataan Litua dan berbaring di sana, memikirkan sesuatu. Batu-batu di sekitarnya mulai berguncang hebat, hanya batu-batu tempat Chu Mu berada tidak menunjukkan tanda-tanda runtuh. Dia terus berbaring di sana dan tidak menunjukkan ekspresi panik karena dia tahu bahwa naga tersembunyi Qian sedang mendekatinya. Beng! Cakar panjang berwarna biru kehijauan yang besar tiba-tiba merobek batu-batu di atas kepala Chu Mu. Seolah-olah atap batu telah terangkat, ruang kosong langsung muncul di atas Chu Mu yang melaluinya ia dapat melihat sebagian tubuh naga lapis baja berwarna biru kehijauan milik naga tersembunyi Qian. Sial, sial. Naga tersembunyi Qian menjulurkan kepalanya dari atas melalui lubang. Matanya yang berwarna Qian menatap Chu Mu yang sangat lelah dan mengeluarkan serangkaian suara seperti serangga. Luka-luka di tubuh Chu Mu sangat parah, dan sangat memengaruhi gerakan tubuhnya. Ketika naga tersembunyi Qian muncul di depannya, dia merasakan racun mengerikan monster serangga rakus menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Naga tersembunyi Qian melihat luka berat di tubuhnya dan perlahan mengulurkan cakar dan meletakkan Chu Mu di telapak tangannya. Sa. Naga tersembunyi Qian membuka mulutnya dan cahaya Qian tiba-tiba muncul dari mulutnya. Cahaya ini tidak melesat ke segala arah dan malah membentuk substansi Qian di sekeliling tubuhnya seperti mutiara berwarna Qian atau tetesan embun. Ini adalah Litua bersembunyi di dalam cincin penangkap jiwa Chu Mu, dan ketika dia menemukan mutiara energi berwarna Qian yang dimuntahkan dari perutnya, dia sangat terkejut. Tubuh Chu Mu telah lumpuh karena racun monster serangga rakus, tetapi pikirannya masih relatif normal. Dia tidak mengerti zat apa yang dimuntahkan naga tersembunyi Qian dan juga bingung dengan keterkejutan Litua. Sial. Ketika embun Qian milik naga tersembunyi Qian dimuntahkan, ia menggunakan suara serangganya untuk memberikan penjelasan sederhana kepada Chu Mu. Kali ini Chu Mu tidak mengerti penjelasannya, tetapi samar-samar merasa bahwa hal ini sangat penting. Tetesan embun yang disemburkan menyebabkan cahaya lembut menyelimuti tubuh Chu Mu, energi seperti air juga perlahan memasuki tubuhnya. Awalnya, Chu Mu mengira naga tersembunyi biru sedang menyembuhkan luka-lukanya, karena lukanya sangat parah. Namun, ia segera menyadari bahwa bukan hanya lukanya yang sembuh, tetapi bahkan kekuatan bertarungnya pun dipulihkan oleh energi khusus ini. Tuan muda, manfaatkanlah momen ini dan salurkan energi yang memasuki tubuhmu ke setiap pembuluh darah dan arteri dengan ingatan jiwamu. Teriak Patuali tiba-tiba. Chu Mu bingung dan tidak mengerti apa yang akan terjadi jika dia menggunakan ingatan jiwanya untuk mengarahkan energi dalam tubuhnya. Pelatih hewan peliharaan jiwa biasanya menggunakan ingatan jiwa untuk mengarahkan energi ke dalam tubuh hewan peliharaan jiwa, tetapi tidak dapat mengarahkan energi ke dalam tubuhnya sendiri. Tubuh manusia tidak dapat secara langsung menyerap kristal energi atau energi benda roh. Cepat, lakukan apa yang kukatakan, teriak Patuali dengan tajam. Melihat betapa gembiranya Litua, Chu Mu menduga bahwa naga tersembunyi Qian telah memberinya sesuatu yang kemungkinan besar menyembunyikan energi yang sangat besar. Dan itu bukanlah sesuatu yang bisa disia-siakan sama sekali. Segera, Chu Mu mulai mencoba dan menuangkan ingatan jiwanya ke dalam tubuhnya sendiri dan menangkap energi khusus yang dapat memasuki tubuhnya.
Berbeda dengan saat Cumu biasanya mengarahkan energi ke dalam tubuh hewan peliharaan jiwa, kali ini dia merasa seolah-olah energi ini seperti cairan. Dan dia tidak dapat menangkapnya dengan ingatan jiwanya. Karena dia tidak dapat menangkapnya, bagaimana dia dapat membuat energi ini memasuki pembuluh darah dan arterinya. Dengan demikian, Cumu dengan cepat menghadapi masalah ketidakmampuannya untuk menangkap energi tersebut. Sial, sial. Energi itu tampaknya sangat besar, dan naga tersembunyi Cian tahu bahwa Cumu butuh sedikit waktu untuk menyerapnya. Seketika, ia meraih tubuh Cumu dan mata naga Ciannya menatap batu dalam kegelapan. Batu itu bergerak, dan naga tersembunyi Cian dapat merasakan makhluk kuat lain mendekat dengan cepat. Naga tersembunyi Cian melirik ke arah Cumu yang terbungkus dalam energi Cian. Ia sedikit mengencangkan cengkeraman cakarnya dan setelah melindungi Cumu dengan telapak tangannya, ia berjongkok sedikit sebelum tiba-tiba menyerang batu di atas. Hong panjang. Serangan Cian Hidden Dragon menyebabkan permukaan tanah berguncang lagi. Jalan-jalan di area Western Street tiba-tiba meledak seperti gelombang batu yang dahsyat yang mencapai ketinggian ratusan meter. Gelombang tanah mencapai 100 meter dan mereka yang berdiri di jalan merasa seolah-olah gelombang itu telah menutupi separuh langit dan bumi. Warga yang berani kembali ke tempat tinggal mereka di jalan barat hanya berhasil menenangkan diri selama beberapa hari sebelum peristiwa mengerikan ini terjadi. Mereka semua panik karena takut dan mulai melarikan diri ke arah lain. Di bawah bebatuan, naga tersembunyi Cian mengembangkan sayapnya yang kuat dan terbang ke atas bebatuan. Batu-batuan yang lemah ini pada dasarnya tidak memberikan perlawanan lebih dari udara terhadapnya. Ho ho ho. Tepat saat naga tersembunyi Cian terbang di atas tanah, suara gemuruh 3 lapis terdengar dari bebatuan. Segera setelah itu, bebatuan di sekitar naga tersembunyi Cian menjadi sangat padat, seperti baja, dan secara kritis mencegah tubuhnya bergerak. Aduh! Naga tersembunyi Cian biasanya sangat kuat, dan hanya ada sedikit makhluk di alam hewan peliharaan jiwa yang akan menyebabkan masalah baginya. Ketika merasakan ada makhluk nekat yang menghentikannya, ia mengeluarkan raungan yang dahsyat dan menggunakan suaranya untuk bersaing dengan hewan peliharaan jiwa di bawah tanah. Bagi seorang ahli sejati, batu-batu di bawah tanah bagaikan butiran-butiran di udara dan tubuh mereka tidak akan terhambat oleh butiran-butiran ini sama sekali. Terutama jika mereka memiliki atribut tanah. Mereka yang memiliki atribut tanah bahkan akan dapat dengan mudah mengubah komposisi batu dan memanipulasinya seperti air. Binatang berbulu berkepala 3 kini tengah menggunakan kekuatan batu jenis ini untuk memperpendek jarak dengan naga tersembunyi Cian. Binatang berbulu berkepala 3 kini tengah menggunakan kekuatan batu jenis ini untuk memperpendek jarak dengan naga tersembunyi Cian, karena batu itulah yang menghambat pergerakannya. 2 mata Cian milik naga tersembunyi Cian telah terkunci pada binatang berbulu berkepala 3. Salah satu cakarnya masih mencengkeram Cumu sementara yang lain terangkat tinggi saat kekuatan naga berwarna Cian mengembun di cakarnya. Aduh! Merasakan lawan sudah diambang kemunculan, kekuatan naga yang terkumpul di tangan naga tersembunyi Cian merobek batu dan dengan ganas menyapu lokasi binatang berbulu berkepala 3. Sila! Kekuatan cakar naga itu dahsyat, dan serangan naga tersembunyi Cian mengubah batu di sekitar 100 meter menjadi ketiadaan. Kekuatan naga menyebar ke arah serangannya dan membuka lubang besar yang panjangnya hampir 100 meter, seolah-olah seekor ular boa besar telah merayap dengan menakutkan. Kekuatan serangan ini sangatlah dahsyat dan melalui celah-celah di antara cakar-cakarnya, Cumu tak dapat menahan diri untuk menghirup udara karena kekuatan penghancur yang mengerikan itu. Hanya saja, dalam jejak mengerikan yang ditinggalkannya tidak terlihat tanda-tanda keberadaan sosok binatang berkepala 3 berbulu. 100 meter di belakang naga tersembunyi Cian, lapisan batu tiba-tiba terbelah dan binatang berbulu berkepala 3 muncul dengan aneh di sana. Tubuhnya yang kekar seperti singa tiba-tiba menambah kecepatan dan dengan ganas menabrak punggung naga tersembunyi Cian. Binatang berbulu berkepala 3 dapat mengubah komposisi lapisan batu dan sekaligus memiliki kekuatan tumbukan seperti makhluk besar. Saat mendekati naga tersembunyi Cian, Xiao Ren menggunakan teknik pertempuran ini untuk mengelabui naga tersembunyi Cian dengan serangan pertamanya. Kekuatan tabrakan binatang berbulu berkepala 3 itu sangat mengerikan. Api yang mengamuk, badai,
dan meteor membentuk 3 warna berbeda yang menyelimuti tubuhnya. Saat ia menyentuh benda apapun, benda itu akan hancur di tempat. Aduh! Reaksi naga tersembunyi Qian sangat cepat, dan tepat saat naga berbulu berkepala 3 hendak menabrak tubuhnya, ekor naganya yang panjang melambai tiba-tiba. Seketika ia mengeluarkan kekuatan ekor naga berwarna Qian. Naga berbulu berkepala 3 sama sekali tidak dapat menandingi naga tersembunyi Qian dalam hal kekuatan. Gelombang ekornya dengan dahsyat mendorongnya mundur 4 hingga 500 meter. Naga tersembunyi Qian ini benar-benar memiliki kekuatan kasar yang luar biasa. Xiao Ren berbaring di punggung naga berbulu berkepala 3 dan diam-diam terkejut dengan kekuatan naga tersembunyi Qian ini. Naga tersembunyi Qian tidak ingin bertarung dengan naga berbulu berkepala 3 di bawah tanah. Jadi, setelah meraih Cumu dan tiba-tiba melebarkan sayapnya, ia langsung terbang dari bawah bebatuan permukaan ke atas tanah. Di cakar kiri naga tersembunyi Qian, Cumu terbaring diam di sana saat tubuhnya diselimuti oleh cahaya Qian seperti air. Transformasi setengah iblis Cumu tidak menghilang, dan api iblis putih samar menciptakan cahaya iblis saat terjalin dengan warna Qian. Hal itu menyebabkan Cumu memancarkan perasaan iblis yang lebih jahat dan berbeda. Li Tua, apa-apaan ini? Ingatan jiwaku tidak bisa menangkapnya, tanya Cumu. Tidak masalah, sekarang kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk mengarahkan benda ini ke pembuluh darah dan arterimu. Li Tua berteriak sambil merobek tenggorokannya. Jika aku bisa menangkapnya, mengapa aku harus repot-repot berbicara omong kosong denganmu, kata Cumu dengan agak tidak sabar. Kalau begitu, pikirkanlah cara untuk meraihnya, kata Li Tua. Katakan padaku apa itu, dan aku akan bisa fokus, kata Cumu. Ceritanya panjang sekali, jadi aku akan memberimu gambaran kasarnya. Saat itu, bukan hanya orang-orang aliansi jiwa yang memasuki wilayah naga langit segudang, ada juga banyak orang yang berada di puncak kerajaan hewan peliharaan jiwa yang masuk. Di antara mereka adalah ayah dari penguasa kerajaan Li Tua. Selama proses mereka menangkap naga tersembunyi Empyrean Qian, aliansi jiwa merebut naga tersembunyi Empyrean Qian sementara para ahli lainnya memperoleh beberapa keuntungan. Namun, ayah penguasa kerajaan Li Tua memperoleh mata air giok. Bab 282, Pertarungan Besar Kota Li, Kekuatan Naga Tersembunyi. Mata air giok ini sangat istimewa, dan diambil dari apa yang dianggap sebagai darah jantung terpenting naga tersembunyi Empyrean Qian. Mata air ini digunakan untuk memungkinkan keturunan naganya terlahir kembali sebagai makhluk yang kuat. Ada orang kuno yang menyebut mata air giok sebagai hadiah kedewasaan bagi naga tersembunyi. Hanya naga tersembunyi yang paling luar biasa dalam satu generasi yang bisa mendapatkan baptisan mata air giok. Saya sudah menyebutkan bahwa naga tersembunyi Qian Empyrean dapat membelah diri menjadi beberapa keturunan dan keturunan ini biasanya memiliki peringkat yang lebih rendah darinya. Menurut perkiraan saya, naga tersembunyi Qian ini seharusnya telah mengalami beberapa penguatan jika tidak, kekuatan tempurnya tidak akan begitu kuat hingga membuat seluruh kota Li berguncang. Penguatan ini bisa saja diperoleh melalui naga tersembunyi Qian Empyrean yang membaptisnya dengan mata air giok. Apakah naga tersembunyi Qian menjalani pembaptisan mata air giok sangatlah penting. Orang kuno yang sama itu menunjukkan bahwa setelah menjalani pembaptisan mata air giok, kekuatan seseorang akan dapat naik satu tingkat, kata Li Tua. Pangkat, kalau begitu, bukankah itu berarti naik dari pangkat raja ke pangkat kaisar? Tanya Cumu dengan heran. Hampir sama, namun, nilai sebenarnya dari Jade Spring tidak hanya terbatas pada ini. Jade Spring juga dapat digunakan pada soul pet jenis binatang apapun. Dengan kata lain, Jade Spring adalah item spirit penguat yang sangat kuat untuk jenis binatang, dan terutama ketika digunakan pada soul pet yang belum menjadi dewasa. Jade Spring memiliki efek yang sangat luar biasa. Salah satu alasan utama mengapa penguasa kota Li Tua mampu menjadi penguasa kerajaan dan terlebih lagi penguasa kerajaan tingkat atas adalah karena ketika ia masih muda, ayahnya menggunakan sebagian Jade Spring untuk membaptis soul pet-nya, yang menyebabkan kekuatan bertarung mereka meningkat satu tingkat, kata Li Tua. Harta karun ini terus dimonopoli oleh ayah penguasa kota Li Tua dan setelah ayahnya meninggal, harta karun ini menjadi miliknya. Karena barang ini hanya dapat digunakan sekali,
penguasa kota Litua telah menyewa seorang apoteker untuk menggandakannya. Efek dari replika ini mungkin bahkan tidak mencapai efek 1/10 dari mata air giok asli, tetapi saya ingat saat itu, penguasa kota Litua mematok harganya 50 juta untuk satu. Ketika Cumu mendengar ini, emosi yang besar melonjak dalam hatinya. 1/10 dari efek Jade Spring sudah mencapai harga 50 juta, lalu bukankah Jade Spring yang asli bernilai 500 juta? Terlebih lagi, Cumu yakin bahwa nilai dari Jade Spring ini tidak dapat dihitung seperti ini karena Jade Spring sebenarnya bukanlah item spirit atribut. Sebaliknya, itu adalah baptisan kedewasaan untuk Soul Pet yang belum dewasa dan merupakan item spirit ultra yang tidak dapat diregenerasi. Bagi seorang pelatih Soul Pet muda, ini hanyalah lompatan kekuatan yang sangat besar. Alasan mengapa naga tersembunyi Cian ini muncul di kota Li jelas untuk mencuri kembali mata air giok naga tersembunyi Cian Langit. Namun, Tuan Kota Litua ini benar-benar terlalu tenang. Saya khawatir beberapa bulan yang lalu ketika naga tersembunyi Cian muncul, mata air giok yang dimilikinya telah dicuri olehnya. Namun, Li Seng Tua tetap diam dan menonton dengan dingin di pinggir lapangan ketika berbagai faksi besar mencari naga tersembunyi Cian Langit. Jika naga tersembunyi Cian Langit tidak menggunakan baptisan mata air giok pada tubuhmu kali ini, aku tidak akan menduga bahwa apa yang dibawa oleh ayah Tuan Kota Litua bersamanya dan digunakan untuk menghasilkan uang melalui replikasi dari wilayah naga langit yang tak terhingga adalah mata air giok. Tuan Kota Litua bahkan mengatakan bahwa itu adalah resep rahasia yang diwariskan dari leluhurnya, kata Litua. Litua tidak tahu apa tujuan naga tersembunyi biru muncul di kota Li pada awalnya. Baru setelah dia melihat mata air giok muncul, dia akhirnya menghubungkannya, dan sepenuhnya memahami masalah antara naga tersembunyi biru dan penguasa kerajaan Li Seng. Penguasa kerajaan Li Seng sangat tenang, dan dia bahkan membagi kue besar itu menjadi 3 bagian. Jadi, niatnya yang sebenarnya pasti untuk mengalihkan perhatian dan membuat semua orang menatap ketiga hadiah sementara dia sendiri tanpa sadar mengambil mata air giok dari pertarungan. Penguasa kerajaan Li ini benar-benar berkarakter, setelah mendengar kata-kata Li Tua, Cumu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Pengalaman benar-benar penting. Kali ini, Cumu benar-benar menyaksikan bagaimana orang yang cerdik melakukan sesuatu. Tuan Kota Litua ini tidak hanya mengutuk orang, dia juga memimpin semua faksi dalam lingkaran. Sejujurnya, mata air giok ini adalah bagian paling murni dari darah jantung naga Empyrean Cian Hidden Dragon. Saat ini, kau berada dalam kondisi setengah iblis, jadi kau memiliki 4 atribut lainnya, yaitu gelap, api, dan binatang buas. Selama kau memiliki atribut binatang buas, kau akan mampu menyerap energi mata air giok. Selain itu, jika dilihat dari perspektif usia, kau kebetulan sudah beranjak dewasa, jadi ini adalah kesempatan yang sangat langka yang sama sekali tidak boleh kau lewatkan. Cumu benar-benar menyadari nilai dari mata air giok ini. Ia segera menutup matanya dan menuangkan ingatan jiwanya ke dalam urat dan ototnya. Selain api iblis putih samar di tubuhnya, Jade Spring saat ini berenang di seluruh urat dan ototnya. Energi Jade Spring seolah-olah ingin meresap ke dalam pembuluh darah dan arteri Cumu, tetapi tidak dapat menemukan jalan masuk. Ingatan jiwa Cumu dapat mengunci cairan ini, tetapi energinya sangat besar sehingga ingatan jiwanya terlalu sulit untuk menangkap dan mengarahkannya ke pembuluh darah dan arterinya. Dia hanya dapat menggunakan ingatan jiwanya untuk membangun jembatan antara darah naga Jade Spring dan pembuluh darah dan arterinya sendiri. Dengan cara ini, energinya perlahan-lahan akan meresap ke dalam tubuhnya. Lama sekali. Tiba-tiba, lingkungan sekitar Cumu mulai berguncang hebat. Dia baru saja mulai memfokuskan perhatiannya untuk membangun hubungan antara darah ketika dia terganggu oleh guncangan hebat itu. Aduh! Naga tersembunyi Cian ditarik dengan kasar mundur 100 meter dari udara ke tanah oleh binatang berbulu berkepala 3 dan dengan marah mengeluarkan raungan. Sambil mengangkat kepalanya, cahaya hijau muncul di kedalaman tenggorokan naga tersembunyi Cian. Kemudian, aura naga yang ganas dan tirani menyapu keluar saat sinar penghancur naga berwarna hijau diludahkan dengan ganas ke arah binatang berbulu berkepala 3. Sinar penghancur naga berwarna Cian bagaikan matahari yang terik bersinar dan menyapu distrik ini ke distrik lain. Kemanapun ia lewat,
semuanya berubah menjadi ketiadaan dan jangkauan serangannya secara mengejutkan mencapai 2 kilometer. Kekuatan bertarung binatang berbulu berkepala 3 itu jelas lebih rendah dibanding naga tersembunyi Qian dan ketika sinar penghancur naga Qian menyapu, ia menghindar ke arah yang tidak diketahui. Pada saat inilah hewan peliharaan utama elemen batu Xiaoren yang lain dengan cepat menyelesaikan teknik pertahanan. Saat sinar penghancur naga Qian menyapu, sinar itu melengkapi tubuh gunung yang tingginya hampir 100 meter. Penampakan gunung setinggi 100 meter itu begitu mengakar kuat dan dapat dianggap sebagai objek yang sangat besar bagi kawasan kota yang tingginya hanya beberapa puluh meter saja. Hanya saja, saat teknik pertahanan bagaikan gunung ini menyentuh sinar cahaya berwarna cian, ia meledak sepenuhnya dan batu-batu besar beterbangan ke segala arah bagaikan bintang jatuh. Menghancurkan sebagian besar distrik sipil. Binatang berbulu berkepala 3 tidak lolos tanpa cedera karena pertahanan hewan peliharaan berjenis batu. Begitu energi itu meledak, binatang berbulu berkepala 3 itu terlempar. Ia terbang tepat di sepanjang jalan utama, merobohkan bangunan di kedua sisi sejauh 100 meter. 500 meter di atas udara, anggota kuat setengah baya yang mengendarai hewan peliharaan jiwa bersayap menjaga jarak tertentu dengan medan perang. Ketika mereka melihat kekuatan penghancur mengerikan yang disebabkan oleh sinar penghancur naga, semua wajah mereka berubah tak sedap dipandang. Tentu saja, orang-orang ini juga mensubscribe channel Novel Donghua dan bersukacita karena mereka tidak secara impulsif memanggil hewan peliharaan jiwa mereka dan berpartisipasi dalam pertarungan yang menakutkan. Ini dengan naga tersembunyi Qian dewasa. Dari situasi pertempuran saat ini, salah satu teknik naga tersembunyi Qian itu dapat langsung membunuh hewan peliharaan jiwa mereka. Terlalu menakutkan, benar-benar terlalu menakutkan. Aku belum pernah melihat hewan peliharaan yang begitu kuat. Binatang berbulu berkepala 3 seharusnya memiliki peringkat yang sama dengan naga tersembunyi Qian, tetapi spesies naga adalah spesies naga. Setiap spesies harus mengakui spesies naga di depan mereka. Sebagian besar pakar setengah baya yang berbicara tidak berani berpartisipasi dalam pertarungan. Sebaliknya, mereka menonton dari jauh. Adapun Xiaoren yang berhadapan dengan naga tersembunyi Qian sendirian, wajahnya sangat tidak sedap dipandang. Kekuatan bertarung naga tersembunyi Qian ini jauh melampaui imajinasinya dan sangat jelas, ketika Li Sheng, si tua itu, melukai naga tersembunyi Qian, dia telah membayar harga yang sangat pahit. Sambil melantunkan mantra, Xiaoren tahu bahwa hanya mengandalkan binatang berbulu berkepala 3 untuk mengalahkan naga tersembunyi Qian yang kuat ini adalah hal yang mustahil. Karena itu, ia memanggil hewan peliharaan utamanya yang ketiga. Pola hewan peliharaan jiwa berwarna hijau perlahan muncul di sampingnya dan beberapa akar tanaman unik dengan cepat tumbuh dari pola tersebut. Ketika akar-akar ini muncul, mereka menggali tanah seperti ular piton besar. Seolah-olah ruang di sekitarnya menjadi lebih sempit, akar-akar seperti ular piton ini mulai mengakar di area tersebut dan dalam sekejap. Area bangunan seluas 50 meter telah dirobohkan oleh hewan peliharaan jiwa kerajaan tumbuhan ini. Lama sekali. Rumah-rumah di sekitarnya runtuh dan seketika, area di sekitar Xiaoren berubah menjadi reruntuhan. Asap mengepul ke udara saat angin kencang mulai menyebar. Hewan peliharaan utama Xiaoren. Mungkinkah prajurit pohon iblis yang telah menemaninya selama bertahun-tahun? Ketika orang-orang di udara mendapati akar itu tumbuh dengan hebat, mereka semua mulai menebak-nebak. Xiaoren adalah tokoh legendaris di kerajaan hewan peliharaan jiwa. Semua hewan peliharaan jiwanya telah diteliti secara menyeluruh oleh semua orang dan di antara semuanya, yang paling aneh bukanlah binatang berbulu berkepala 3. Melainkan prajurit pertempuran pohon iblis tingkat tinggi. Bagi seseorang selevel Xiaoren, pangkat prajurit adalah pangkat yang sudah disingkirkan. Namun, setelah mengalami penguatan, prajurit pohon iblis milik Xiaoren telah berkembang ke level raja. Yang terpenting, itu juga satu-satunya hewan peliharaan jiwanya yang telah mencapai fase ke-10. Bagi hewan peliharaan jiwa, berpindah dari fase ke-9 ke fase ke-10 dapat dianggap sebagai lompatan yang sangat besar. Hewan peliharaan jiwa tipe tumbuhan fase ke-10 pasti akan mampu bertahan bahkan jika menghadapi kawanan hewan peliharaan jiwa yang jumlahnya ribuan. Di masa-masa awalnya,
Xiao Ren telah menggunakan prajurit pertempuran pohon iblis ini untuk mendapatkan ketenaran yang luar biasa di kerajaan hewan peliharaan jiwa. Prajurit pohon iblis milik Xiao Ren adalah makhluk yang sangat besar, dan tubuhnya bahkan lebih besar dari naga tersembunyi Qian. Setengah dari akar yang telah menghancurkan area tersebut ketika prajurit pohon iblis muncul ditahan olehnya. Naga tersembunyi Qian, binatang berbulu berkepala 3, dan prajurit perang pohon iblis. Ketiga hewan peliharaan jiwa itu semuanya adalah makhluk yang sangat besar dan bahkan distrik barat kota Li yang luas telah sepenuhnya berubah menjadi medan perang bagi mereka. Menyebabkan seluruh distrik kota dilanda kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 283, Pertarungan Besar Kota Li, Kekuatan Naga Tersembunyi. Prajurit pohon iblis Xiao Ren berbeda dengan milik Cumu dalam hal penguatan. Dalam proses penguatan Xiao Ren, ia terus-menerus membuat prajurit pohon iblisnya semakin besar. Ukurannya yang besar saat ini sudah dapat dibandingkan dengan pohon iblis Azure kuno yang berperingkat lebih tinggi. Begitu berakar di tanah, ia seperti hutan yang bergerak, mengubah segala sesuatu dalam jarak beberapa ratus meter menjadi wilayahnya. Namun, prajurit pohon iblis milik Cumu tidak banyak berubah ukurannya. Cumu tidak suka membuat prajurit pohon iblisnya menjadi pohon besar. Meskipun pohon itu dapat membuat kekuatannya menjadi sangat kuat, pohon itu jelas tidak dapat bergerak. Gaya bertarung Cumu sendiri berpusat pada mobilitas, jadi dia tidak menyukai ukuran dan kekuatan murni. Pupu-pupu. Akar-akar besar itu bagaikan ular piton tanah yang amat menakutkan, melilitkan tubuh mereka dengan gila saat terbang di udara, menerkam ke arah tubuh naga tersembunyi Qian. Kristal tipe kayu milik prajurit perang pohon iblis milik Xiao Ren sudah berada pada peringkat kayu azure yang lebih tinggi. Ketangguhan dan kekuatan kayu azure jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kayu iblis. Di tempat-tempat yang dilewatinya, tidak ada rumah yang tersisa, semuanya berubah menjadi tanah datar. Akarnya yang besar bagaikan ular piton, terbang dengan dahsyat menembus wilayah kota dan melilit tubuh kuat naga tersembunyi Qian. Perhatian naga tersembunyi Qian tertuju pada hewan peliharaan jiwa tipe batu milik Xiao Ren, sehingga dalam sekejap, tubuh bagian bawahnya terlilit erat oleh akar ular piton besar dari kayu azure. Mengikatnya dengan sangat erat. Kayu azure sangat besar. Saat kayu itu mengencang, duri-duri Qian yang tak terhitung jumlahnya seperti pedang tumbuh dari kulit luarnya. Duri-duri ini menusuk langsung ke sisik naga Qian Hidden Dragon dan menancap ke dalam dagingnya. Pedang akar kayu azure yang dapat mengabaikan pertahanan. Prajurit pohon iblis mencapai level kayu biru, tetapi serangannya masih belum dapat menembus pertahanan naga tersembunyi biru dengan mudah. Namun, pedang akar kayu biru ini berhasil menembusnya, meninggalkan bekas terang pada naga tersembunyi biru. Pedang akar yang bahkan dapat menembus sisik naga tersembunyi Qian, prajurit perang pohon iblis ini sungguh kuat. Pertahanan yang mengabaikan pedang akar kayu azure benar-benar tirani. Melihat naga tersembunyi Qian terluka, mereka yang menonton dari jauh berseru terkejut. Aspek mengabaikan pertahanan tentu saja relatif. Misalnya, Ink Armor Spike milik Zhan Ye juga memiliki efek mengabaikan pertahanan, tetapi jika pertahanan lawan 2 tingkat lebih tinggi dari Soul Pad. Karakteristik mengabaikan pertahanan ini masih sulit bekerja. Pedang akar kayu azure milik prajurit pejuang pohon iblis Xiao Ren mengikuti aturan yang sama. Mengabaikan jarak antara 2 tingkatan, menyebabkan pedang akar kayu azure yang awalnya murni terbatas berubah menjadi senjata ampuh yang benar-benar dapat melukai naga tersembunyi Qian. Suntikan racun azure. Atas perintah Xiao Ren, prajurit perang pohon iblis menyuntikkan racun kayu azure, sejenis racun yang perlahan dapat melemahkan hewan peliharaan jiwa, ke dalam tubuh naga tersembunyi Qian. Tubuh naga tersembunyi Qian terpotong, dan darah Qian mengalir keluar dari lukanya. Racun biru terlihat jelas perlahan mengikuti lukanya saat racun itu mencoba menyusup ke dalam tubuh. Namun, naga tersembunyi biru tidak menunjukkan emosi apapun. Terhadap ikatan ular piton kayu biru, naga tersembunyi biru tampak sangat tenang. Aduh, aduh. Tiba-tiba, terdengar raungan naga yang menggetarkan tanah. Naga tersembunyi Qian dengan paksa membuka tubuhnya dan melepaskan kekuatan yang luar biasa.
Naga tersembunyi Cian sama sekali mengabaikan luka dalam yang disebabkan oleh pedang akar kayu azure saat ia dengan liar mematahkan ular piton kayu yang kuat itu. Papa. Akar kayu azure yang fleksibel akhirnya tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari naga tersembunyi Cian, terbelah menjadi banyak bagian dan jatuh dengan keras di area kota yang hancur. Luka berdarah itu perlahan meneteskan darah naga sementara suara gemuruh yang memekakkan telinga masih terdengar di telinga semua orang. Semua orang menatap naga brutal itu dengan mata terbelalak. Semua orang mensubscribe channel Novel Donghua dan terkejut bukan hanya karena kekuatannya yang dapat langsung mematahkan kayu azure. Yang lebih mengejutkan lagi, setelah naga tersembunyi Cian melepaskan diri dari serangan prajurit pohon iblis, luka berdarah di tubuhnya mulai sembuh dengan cepat. Spesies naga berada di bawah tipe serangga, dan kekuatan terbesar tipe serangga terletak pada kekuatan hidupnya yang tidak dapat dibunuh serta kemampuan regenerasinya yang sangat hebat. Naga adalah jenis serangga yang paling menonjol, jadi kekuatan hidup dan generasi kehidupan mereka juga merupakan puncak dari alam hewan peliharaan jiwa. Baju zirah naga Cian Hidden Dragon adalah sesuatu yang hanya bisa ditembus oleh Three-Headed Feathered Beast milik Xiao Ren. Setelah Xiao Ren akhirnya berhasil menembus pertahanan Cian Hidden Dragon melalui kemampuan Devil Tree Battle Soldier miliknya yang kuat untuk mengabaikan pertahanan. Dia tidak akan pernah menyangka Cian Hidden Dragon dapat menyembuhkan semua luka dalam waktu yang singkat. Naga tersembunyi Cian membentangkan sayap Cian lebarnya dan mengepakkannya tiba-tiba, melesatkan tubuhnya ke langit. Dalam sekejap, setelah menghindari ledakan 3 elemen dari binatang berbulu berkepala 3, ia tiba-tiba menarik kembali sayapnya. Melemparkan tubuhnya yang seperti gunung dengan kedua kaki terlebih dahulu langsung ke tanah. Hentakan naga yang ceroboh. Tubuh naga itu berguling dengan angin kencang saat mendarat, penuh dengan kehancuran, di wilayah kota ini. Lama-lama, kota Li berguncang, jalanan ambruk, dan tanah pun amblas. Dari ketinggian beberapa ratus meter di langit dan melihat ke bawah, semua orang dapat melihat bahwa, di tengah kepulan asap, dengan pendaratan naga tersembunyi Cian sebagai pusatnya. Semua yang berada dalam jarak 100 meter darinya lenyap sepenuhnya. Semua rumah dalam jarak 300 meter darinya menjadi tanah datar. Dalam radius beberapa kilometer, retakan akibat gempa bumi menyebar dengan dahsyat. Masih banyak orang yang tinggal di jalanan. Dari jarak 1 kilometer, orang masih bisa melihat orang-orang panik menunggangi hewan peliharaan jiwa mereka yang lemah sambil berlari, tetapi retakan itu tepat di belakang mereka. Dengan cepat menelan tubuh mereka yang sangat kecil. Hentakan naga ceroboh milik naga tersembunyi Cian sepenuhnya ditujukan kepada prajurit perang pohon iblis, karena seluruh akar prajurit perang pohon iblis terpendam di dalam tanah. Di bawah sapuan kekuatan, akar besar prajurit perang pohon iblis hancur berkeping-keping. Bahkan tubuh besar prajurit perang pohon iblis itu jelas goyah karena lumpuh akibat gempa, hampir jatuh bersama tanah yang amblas. Serangan Cian Hidden Dragon benar-benar menunjukkan gelar penghancur spesies naga. Para ahli generasi setengah baya semuanya tercengang, menyaksikan lubang besar itu serta retakan mengerikan yang menyebar hingga 1 kilometer jauhnya. Kekuatan tingkat ke-10. Serangan ini jelas mencapai peringkat ke-10. Jika para ahli generasi muda ini semua memanggil hewan peliharaan jiwa mereka untuk bertempur, satu serangan ini saja akan menyebabkan banyak orang mati. Xiao Ren tampaknya tidak dapat menahannya lagi. Setelah menjadi kepompong, kekuatan naga tersembunyi Cian tampak sedikit meningkat lagi, menyebabkan Xiao Ren dari aliansi jiwa kesulitan menghadapinya. Xiao Ren telah memanggil hewan peliharaan jiwanya yang keempat. Selain binatang berbulu berkepala 3 dan prajurit perang pohon iblis yang terluka parah dan ditarik kembali, tidak ada hewan peliharaan jiwa Xiao Ren yang setingkat dengan naga tersembunyi Cian. Bahkan setelah Xiao Ren memanggil 5 hewan peliharaan jiwa, efeknya tidak terlihat. Sebagai gabungan dari tipe serangga dan tipe binatang, tipe naga mungkin agak rentan terhadap kekuatan terbatas dari Soul Pet tipe tanaman merambat. Namun, prajurit pertempuran pohon iblis tipe tanaman merambat milik Xiao Ren sudah terluka parah. Soul Pet lain jarang bisa menandingi Cian Hidden Dragon lagi. Ya ampun! Tiba-tiba terdengar suara seperti guntur dari jauh. Orang-orang segera menoleh ke arah suara itu dan melihat seekor hewan peliharaan sedang menunggangi awan petir yang tak terhitung jumlahnya di atas awan.
Ini adalah Master Sekte Elemental Sekte Yu. Dengan segera seseorang mengenali orang yang datang. Master Sekte Elemental Yu, dia mengendarai hewan peliharaan jiwa bersayap 10 jenis petir ungu. Tubuh hewan peliharaan jiwa itu hanya sekitar 3 meter panjangnya. Kelima sayap ungunya yang berkilau tampak seolah-olah terbuat dari petir ungu, penuh kekuatan dan kecepatan. Hewan peliharaan jiwa guru Sekte Yu terbang sangat cepat. Seperti cahaya ungu yang menyilaukan, ia terbang cepat di langit dan, sambil meninggalkan jejak ungu, ia secara aneh muncul di depan semua orang. Xiao Ren, jangan coba-coba bersikap berani. Kalau dipikir-pikir lagi, butuh kekuatan gabungan dari begitu banyak orang untuk melukainya. Master Sekte Yu menunggangi burung surgawi petir ungu dan berkata kepada Xiao Ren, yang sedang melawan naga tersembunyi Qian sendirian. Namun, Xiao Ren merasa bangga dan tidak suka bekerja sama. Dia bahkan tidak mengakui Master Sekte Yu yang sedang mengawasi di langit. Dia mulai melantunkan mantra sambil menyalurkan teknik jiwa tingkat 9. Master Sekte Yu tidak tinggal diam. Burung surgawi petir ungu miliknya dengan cepat terbang di atas naga tersembunyi Qian dan berputar ke bawah, menciptakan jalur ungu di udara dan jatuh tepat ke kepala naga tersembunyi Qian. Hong 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 hong. Tiba-tiba, balok-balok selebar 10 meter berjatuhan di jalur spiral ungu, menghantam naga tersembunyi Qian dengan keras, yang jatuh ke dalam lubang besar. Aduh! Mengalami ledakan petir, naga tersembunyi Qian segera mengeluarkan lolongan kesakitan dan marah. Cahaya ungu muncul dan busur listrik muncul di tubuh naga tersembunyi Qian. Tubuhnya seperti batu. Setelah menahan energi yang kuat, ia membuka sayapnya lagi. Huhu! Badai mulai bertiup saat naga tersembunyi Qian mengangkat tabir tanah. Melompat ke langit, ia segera melompat melewati jalur ungu yang dipenuhi petir. Melawan sambaran petir yang merusak, ia berubah menjadi tanduk naga Qian, seolah-olah pedang yang menunjuk ke surga, menusuk langsung ke langit. Kecepatan Purple Lightning Heavenly Bird sangat cepat, dan kemampuan menghindarnya sudah seperti dewa, tetapi tanduk Qian Hidden Dragon tampaknya memiliki kemampuan yang kuat untuk mengunci. Tidak peduli bagaimana Purple Lightning Heavenly Bird menghindar, itu sia-sia. Akhirnya, ia ditusuk langsung oleh Qian Hidden Dragon. Puci. Darah berceceran di langit. Burung surgawi petir ungu hanya mengeluarkan satu teknik sebelum ditusuk oleh kekuatan naga tersembunyi Qian. Terluka parah. Burung surgawi petir ungu, hewan peliharaan jiwa peringkat raja, mampu menduduki peringkat ke dalam hewan peliharaan jiwa terkuat di kerajaan Zanli, nyatanya baru saja terluka parah dengan mudah. Pada saat ini, semua orang merasakan hawa dingin memancar dari bagian terdalam jiwa mereka dan menyelimuti tubuh mereka. Bab 284. Pertarungan besar Kota Li, kekuatan naga tersembunyi. Wajah Master Sekte Yu menjadi pucat pasi. Jika bukan karena pertahanan yang tepat waktu, serangan ini bisa saja membunuhnya dan hewan peliharaan jiwanya. Dengan lantunan mantra, Master Sekte Yu terlempar ke udara, dan dia dengan paksa menarik burung surgawi petir ungu ke dalam ruang hewan peliharaan jiwanya. Tatapan mata naga tersembunyi Qian dengan cepat tertuju pada Master Sekte Yu yang tak berdaya dan mengepakkan sayapnya. Sayap naga tersembunyi Qian mengepak dengan sangat cepat. Setiap kali mengepak, energi Qian seperti angin terkumpul. Dengan sangat cepat, di depan kepakan Qian Hidden Dragon, badai energi Qian yang kacau berkumpul. Badai energi Qian ini masih meluas, seperti badai petir yang akan membawa kehancuran. Badai itu menguasai seluruh langit di atas kota dengan kecepatan yang menakutkan. Lama-lama, bergulung-gulung bagai guntur, berputar bagai awan, kadang-kadang menghantam bagai gelombang pasang, energi Qian menyelimuti matahari yang cerah. Menjadi kehancuran Qian yang mengerikan yang menggelinding menuju area umum Master Sekte Yu. Ekspresi Master Sekte Yu menjadi semakin buruk. Dia tidak mungkin bisa menghindari serangan seperti badai Qian ini. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memanggil hewan peliharaan jiwa, dan hanya mampu mengucapkan mantra pertahanan, membungkus dirinya dengan lapis demi lapis baju besi emas yang bersinar. Master Sekte Yu memiliki banyak ahli generasi setengah baya di sampingnya yang menyaksikan. Namun, jangkauan efektif badai Qian ini sangat menakutkan. Pelatih hewan peliharaan jiwa di belakang Master Sekte Yu tidak ketinggalan,
dan dengan sangat cepat dilahap oleh badai Qian, menyebabkan teriakan terdengar secara massal di langit. Di hadapan badai Qian, tubuh Master Sekte Yu sangat kecil. Saat goyah, lapisan demi lapisan baju besi emas juga hancur, meninggalkan beberapa luka dalam yang membuat tubuhnya berdarah. Para anggota Sekte Unsur yang setengah baya, melihat bahwa pemimpin sekte mereka telah terlempar beberapa kilometer jauhnya. Semuanya tergesa-gesa menunggangi hewan peliharaan jiwa bersayap mereka di sepanjang tepi badai Qian menuju ke arah pemimpin sekte mereka. Untuk berjaga-jaga seandainya pemimpin sekte mereka mengalami kemalangan. Beng! Ketika Master Sekte hanya memiliki satu lapis baju besi emas yang tersisa, badai Qian akhirnya menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Master Sekte Yu jatuh dengan keras ke air mancur kota, menyebabkan sisa air meledak dalam bentuk air terjun. Para anggota generasi tengah Sekte Unsur yang terlambat datang semuanya datang satu persatu dan menarik Master Sekte mereka yang sudah lelah keluar dari air mancur lalu merapal berbagai macam mantra. Penyembuhan pada Master Sekte Yu. Wajah ketua Sekte Yu penuh dengan darah dan kotoran. Ketika dia berdiri lagi, matanya memancarkan kemarahan saat dia melihat sosok Qian yang sombong di langit. Sekte Elemental selalu memiliki peringkat yang sedikit lebih rendah daripada Istana Jiwa, Istana Mimpi Buruk, Istana Hewan Peliharaan Jiwa, dan Aliansi Jiwa. Bahkan orang-orang seperti Kepala Istana Yu Sang Yu hanya mampu melawan naga tersembunyi biru secara langsung. Jika itu adalah Kepala Istana Ibu Kota Kerajaan yang peringkatnya lebih rendah, mereka pasti tidak akan cocok. Sedangkan untuk Kepala Sekte Elemental Yu, dia bahkan lebih buruk daripada Kepala Istana-Istana Jiwa Kota Li. Menyerang naga tersembunyi biru secara sembrono di awal sama saja dengan mencari masalah. Naga tersembunyi Qian selalu hanya menggunakan satu cakarnya dalam pertempuran, karena pada cakar yang satunya, ia masih memegang erat Cumu yang tengah menyerap energi mata air giok. Energi Jade Spring bagaikan air yang mengalir, dan ingatan jiwa Cumu bagaikan tangan Cumu. Setiap kali Cumu menggunakan tangan ingatannya untuk meraih Jade Spring, benda itu selalu menyelinap diam-diam di antara jari-jari Cumu. Percobaan yang tak terhitung jumlahnya berakhir dengan hasil yang sama, menyebabkannya masih belum menyerap energinya. Di luar cakar itu sedang terjadi pertempuran yang mengguncang bumi, Cumu dapat dengan mudah mengetahuinya dari getaran dan suara spasial yang tak henti-hentinya. Kota Li memiliki banyak ahli. Di antaranya, Kepala Kota Li, Li Seng, adalah ahli super yang dapat menandingi naga tersembunyi Qian. Selain itu, Aliansi Jiwa, Istana Mimpi Buruk, dan Istana Jiwa semuanya memiliki ahli tingkat atas dari daerah lain yang datang. Cumu tidak dapat menahan rasa khawatir apakah naga tersembunyi Qian dapat melarikan diri hidup-hidup. Namun, Cumu tahu bahwa kekhawatirannya tidak ada artinya. Tugas terpenting saat ini adalah menyerap energi ke dalam pembuluh darahnya dan membuatnya berubah, atau mata air giok akan jatuh kembali ke tangan Tuan Kota Tuali. Setelah itu, mengambilnya kembali akan lebih sulit. Cairan, jika aku memiliki teknik jiwa bertipe air, aku mungkin bisa membimbingnya. Cumu menebak dalam hati. Sebenarnya, Cumu selalu menggunakan ingatan jiwanya untuk menyuntikkan energi ke dalam hewan peliharaan jiwanya dan memperkuatnya. Namun, ketika menyangkut dirinya sendiri, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Tubuh manusia tidak dapat menyerap energi. Mungkinkah darah manusiaku menyebabkan energi tidak dapat memasuki pembuluh darahku? Cumu tiba-tiba memikirkan sebuah masalah. Cumu saat ini dalam kondisi setengah iblis yang lemah, perlahan-lahan berubah dari iblis kembali menjadi manusia. Atau karena kondisinya yang terluka, Cumu sudah menjadi manusia, tubuh, darah, tulang, organ, semuanya. Tuan muda, melakukan itu sangat berisiko. Anda baru saja menjadi setengah iblis, jiwa Anda sudah berada pada suhu yang sangat tinggi. Jika Anda tidak menggunakan obat flu untuk menurunkan panasnya dan menjadi setengah iblis lagi, waktu sebelum jiwa Anda benar-benar hancur akan berkurang drastis. Kemudian, bahkan tanpa menunggu wanita bangsawan itu menemukan es abadi duniawi, Anda mungkin sudah menjadi setengah iblis yang tidak punya pikiran. Li Tua berkata segera. Cumu ragu-ragu. Menurut apa yang dikatakan Li Tua, dia menggunakan hidupnya sebagai ganti energi ini. Bahkan, jika terjadi kesalahan, hasilnya bisa lebih buruk. Ini memang pilihan yang sulit.
Jika kita bisa menemukan item jiwa berjenis es, itu masih bisa menundanya, kan? Cumu membuka mulutnya untuk bertanya. Itu benar, tetapi jiwamu adalah pilar terpenting dalam kehidupan. Jika jiwamu mengalami kecelakaan, pemulihannya akan sangat sulit. Kata Li Tua. Untuk memperoleh kekuasaan, seseorang harus membayar harganya. Seperti kekuatan setengah iblis, Cumu harus terus-menerus menahan panasnya jiwa yang membakar, dan bahkan menjadi organisme iblis yang tidak punya pikiran. Akhirnya, Cumu membuat keputusan. Tidak peduli seberapa panas jiwanya nanti, tidak peduli seberapa berat rasa sakit jiwanya nanti, Cumu memutuskan dia tidak bisa melepaskan kesempatan sempurna ini untuk meningkatkan kekuatannya. Jiwa iblis putih itu awalnya perlahan meninggalkan tubuh Cumu. Ketika Cumu mulai merapal mantra melahap jiwa, White Nightmare menjerit ketakutan. Cumu telah mencapai tingkatan master jiwa, jadi mimpi buruk putih tidak dapat benar-benar lepas dari ingatan Cumu. Ketika melahap jiwa lagi, jiwa mimpi buruk putih kembali menyatu dengan jiwa Cumu. Api iblis putih yang sebelumnya gelap menyala kembali. Huhuhuhu. Api iblis putih menyala di dalam cakar naga tersembunyi Cian. Rasa dingin menyerang jiwa naga tersembunyi Cian yang kuat. Naga tersembunyi Cian sudah dapat merasakan api iblis dingin yang menyakiti jiwa, namun bagi jiwa naga tersembunyi Cian yang kuat, api ini tidak terlalu menyakitkan untuk dihadapi. Lihat cepat, cakar naga tersembunyi Cian. Api iblis berwarna putih menyala dan segera semua orang menyadari bahwa cakar naga tersembunyi Cian ditutupi oleh api pucat yang sunyi, membawa aura jiwa dingin yang menyebar ke daerah terdekat. Di tanah, Xiao Ren menatap naga tersembunyi Cian di langit. Dia adalah pria yang sangat jeli. Sejak awal pertempuran, Xiao Ren telah memperhatikan bahwa naga tersembunyi Cian tidak pernah menyerang menggunakan cakar naga lainnya, dan cakar ini selalu digenggam erat. Yang berarti ada sesuatu di telapak cakar itu. Api iblis putih, bukankah itu kristal energi dari mimpi buruk putih? Kata Submaster Istana Mimpi Buruk. Submaster Istana Mimpi Buruk Putih ini baru saja memanggil mimpi buruk putih fase ke-9-nya. Yang membuatnya bingung adalah, aura di cakar naga membuatnya berpikir itu adalah mimpi buruk putih, tetapi agak berbeda. Dalam sekejap, wajahnya menjadi serius. Api iblis-iblis putih. Mimpi buruk putih tahap ke-9 mengendalikan api iblis putih, bahkan lebih kuat dari api iblis putih. Api ini bahkan lebih kuat terhadap jiwa, menyebabkan bahkan naga tersembunyi Cian tidak dapat melawannya secara langsung. Ketika api iblis putih bergulung ke arahnya seperti gelombang pasang besar, naga tersembunyi Cian menarik kembali sayapnya dan berlari ke tanah. Tidak lama setelah Tuan Istana Mimpi Buruk Putih datang, Tuan Istana Jiwa Yu juga tiba. Kepala Istana Yu mengendarai badak cahaya fase ke-9. Badak cahaya ini ditutupi baju besi emas dari kepala sampai kaki, berlapis dan megah. Ketika muncul di area jalan ini, seluruh jalan tampak diterangi oleh cahaya keemasan dari hewan peliharaan jiwa yang menakutkan ini. Hau-hau. Badak cahaya tidak memiliki kemampuan terbang. Melihat naga tersembunyi Cian menukik turun dari atas, cahaya keemasan di tubuhnya tiba-tiba berseri, menyebabkan matahari pun kehilangan cahayanya. Kekotoran suci. Semua cahaya keemasan tiba-tiba menghilang, semuanya berkumpul di tanduk badak cahaya. Dengan raungan dari binatang buas itu, cahaya keemasan melesat langsung dari tanah ke langit seperti semburan api yang cemerlang. Naga tersembunyi Cian sudah dikelilingi oleh banyak ahli kotali. Melihat kekotoran suci menembusnya, sayap Ciannya tiba-tiba menyala dengan cahaya Cian. Hua! Sayap naga bercahaya Cian itu tiba-tiba mengepak. Kekotoran suci yang datang dari jarak 500 meter ditepis, menyebabkan arahnya berbelok dan melaju dengan sangat akurat menuju mimpi buruk putih yang sombong itu. Melihat energi Holy Defilement dialihkan, bahkan wajah Yu Sang menunjukkan keterkejutan. Cian Hidden Dragon ini benar-benar sedikit terlalu kuat. Mungkin Cian Hidden Dragon yang kekuatannya paling dekat dengan Empyrean Cian Hidden Dragon. Weng! Kekotoran suci langsung menuju mimpi buruk putih. Mimpi buruk putih fase ke-9 memiliki tipe gelap, sehingga teknik tipe terang dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar padanya. Namun, orang-orang dari mimpi buruk putih telah memanggil hewan peliharaan jiwa lainnya. Melalui pertahanan tipe air, ia menangkis kekotoran suci sekali lagi dan mengirimkannya ke tanah. Bab 285.
Pertempuran besar kota Li, kekuatan naga tersembunyi. Palace Lord Yu, Elemental Sect Lord Yu, Soul Alliance Xiao Ren, dan Nightmare Palace Lord semuanya telah memanggil Soul Pet mereka yang paling kuat. Seketika, karena pertarungan antara makhluk-makhluk yang kuat, area ini terus dihancurkan menjadi reruntuhan saat energi yang mengerikan meluas dengan hebat. Dalam hal terbang, naga tersembunyi Qian memiliki keuntungan besar untuk menghindari serangan hewan peliharaan jiwa yang tidak bisa terbang. Ia terbang lebih dari 500 meter di udara. Naga tersembunyi Qian tidak suka bertarung terus-menerus, dan ia tahu bahwa di kota ini masih ada penguasa kota yang sangat kuat. Karena itu, ia ingin terbang keluar dari kota. Hanya saja, para ahli terkuat dari faksi-faksi ini semuanya berniat untuk bertarung. Masing-masing dari mereka telah memanggil 5 Soul Pet, dan setiap Soul Pet ini berada di puncak ranah Soul Pet. Total ada 20 Soul Pet yang menyerang Qian Hidden Dragon. Keempat ahli itu tidak selalu berkoordinasi satu sama lain saat bertarung, tetapi mereka semua kurang lebih bertarung untuk menghentikan naga tersembunyi Qian agar tidak melarikan diri. Lagi pula, saat mereka memberinya area langit biru yang luas, tidak ada satupun Soul Pet yang hadir yang akan mampu mengejar kecepatan naga tersembunyi Qian. Aduh! Naga tersembunyi Qian baru saja terbang di atas 500 meter ketika awan petir hitam muncul di atasnya, meliputi area seluas 500 meter. Hong 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 hong. Petir ungu menyambar di atas kota Li saat ia dengan ganas menghantam tubuh naga tersembunyi Qian. Di tengah gugusan petir yang rapat, tubuh naga tersembunyi Qian terus-menerus berpindah lokasi di udara saat ia dengan lincah melewati petir ungu berfrekuensi tinggi. Jangan biarkan dia kabur, teriak Xiao Ren. Dia kemudian menunggangi binatang berbulu berkepala 3 melewati area petir yang telah disiapkan oleh pemimpin Sekte Yu. Xiao Ren telah menghadapi naga tersembunyi Qian terlebih dahulu dan dia telah memanggil total 6 hewan peliharaan jiwa, yang 4 diantaranya telah terluka parah. Saat ini, satu-satunya yang dapat terus bertarung adalah binatang berbulu berkepala 3 yang paling kuat dan raja tipe batu. Di antara semua Soul Pet, Three-Headed Federate Beast milik Xiao Ren dapat dianggap sebagai satu-satunya Soul Pet yang berani berhadapan langsung dengan Qian Hidden Dragon. Kali ini, di bawah perlindungan semua Soul Pet elemental milik para ahli, Three-Headed Federate Beast mengepakkan sayapnya dan muncul di depan Qian Hidden Dragon. Ketiga kepalanya tiba-tiba menggigit tubuh, sayap, dan lengan naga Qian Hidden Dragon. Aduh! Naga tersembunyi biru itu meraung kesakitan dan lengan naganya yang telah digigit hingga ke tulang tiba-tiba mengendur. Cumu yang berbaring di telapak tangan naga tersembunyi biru itu secara tidak sengaja terpeleset dan jatuh langsung dari ketinggian 500 meter. Aduh, aduh. Naga tersembunyi Qian marah dan mengeluarkan 2 raungan naga berturut-turut. 2 cakar naganya yang kuat memadatkan sinar naga dan mencengkeram sayap binatang berbulu berkepala 3 dengan kuat. Sila. Kekuatan naga tersembunyi Qian sangat dahsyat dan robekan mengerikan ini menyebabkan binatang berbulu berkepala 3 tiba-tiba memuntahkan darah segar. Bukan hanya sayapnya yang patah, tetapi tubuhnya juga ditarik ke bawah. 2 sayap berbulu berwarna putih dengan santai dilempar oleh naga tersembunyi Qian yang sedikit mengangkat kepalanya dan sinar penghancur naga Qian yang menakutkan sekali lagi mengembun di tenggorokannya. Hong panjang-panjang. Sinar penghancur naga yang mengerikan itu menyemburkan dan menghantam binatang berbulu berkepala 3 tepat di dadanya. Sinar itu bagaikan sinar matahari yang menyinari tanah saat binatang berbulu berkepala 3 itu terlempar dari ketinggian 500 meter ke distrik kota lain yang berjarak beberapa kilometer. Di lokasi yang jauh, bola-bola asap membumbung tinggi ke udara. Tidak diketahui berapa banyak bangunan dan jalan yang telah dirobohkan oleh binatang berbulu berkepala 3 itu sebelum akhirnya berhenti di alun-alun pusat. Melihat binatang berbulu berkepala 3 miliknya terjatuh, wajah Xiao Ren berubah serius. Ia segera memanggil hewan peliharaan jiwa yang ditungganginya dan bergegas ke lokasinya untuk menggunakan obat penyembuh yang sangat berharga untuk menyembuhkannya. Setelah naga tersembunyi Qian memukul mundur binatang berbulu berkepala 3, ia menunduk dan segera mengunci api iblis putih menyala milik Cumu yang telah jatuh sejauh 100 meter. Setelah terlepas dari sela-sela jari Qian Hidden Dragon, api iblis putih di tubuhnya semakin membesar. Ketika dia jatuh ke udara, orang lain dapat melihat ekor iblis berwarna putih menyala jatuh seperti bintang jatuh yang cantik.
Dari ketinggian 500 meter di udara, seseorang dengan pertahanan seperti Cumu pasti akan hancur berkeping-keping saat menghantam tanah. Naga tersembunyi Cian tiba-tiba melipat sayapnya saat energi seperti tornado muncul di sekitar tubuhnya sebelum mengitari tubuhnya saat ia dengan cepat menukik ke bawah. Apa benda berwarna putih itu? Tak lama kemudian, seseorang menyadari sosok api iblis putih jatuh di udara, tetapi sebagian besar perhatian orang terpusat pada tubuh naga tersembunyi Cian, jadi, tidak semua orang menyadarinya. Jauh di atas mercusuar, Ye Qingzi dan Ye Wansheng berdiri di sana sambil menatap cakrawala yang tak tertandingi luasnya di depan mereka. Hanya saja, ketika Ye Qingzi menemukan seberkas cahaya putih jatuh vertikal, dia mulai khawatir. Dari semua orang, hanya Ye Qingzi yang mensubscribe channel novel Donghua dan tahu bahwa sosok putih itu adalah Raja Iblis Putih yang berubah menjadi Choumu. Jika dia jatuh seperti ini, dia pasti akan mati. Perhatikan naga tersembunyi Cian, jangan biarkan dia kabur. Teriak pemimpin Sekte Yu dengan keras. Dia mengabaikan Cumu yang jatuh dan memerintahkan keempat hewan peliharaan jiwa unsurnya untuk secara bersamaan menggunakan teknik energi yang berbeda terhadap naga tersembunyi Cian. 4 energi berbeda terbang ke udara dan dengan indah menyapu kota yang hancur, menyerang naga tersembunyi Cian. Naga tersembunyi Cian telah mendeteksi serangan pemimpin Sekte Yu dan 2 panggilan naganya yang penuh kekuatan tiba-tiba bersilangan di depan dadanya. Saat cahaya Cian mekar tajam di pupilnya, naga tersembunyi Cian mengayunkan kedua cakarnya. Suas-hua. 2 bilah cakar berwarna Cian tampak seperti 2 bulan bengkok Cian yang panjang dan sempit. Percikan api terpancar di udara saat ia menebas hewan peliharaan jiwa penguasa Sekte Yu dengan ganas. Cakar naga itu bergerak sangat cepat dan seolah-olah berteleportasi, mereka langsung tiba. Cih! Pemimpin Sekte Yu sama sekali tidak menyangka bahwa naga tersembunyi Cian dapat melancarkan serangan yang begitu mengerikan sejauh itu. Dia juga tidak meminta hewan peliharaan jiwanya untuk melakukan tindakan pertahanan dan 2 cakar bulan naga berwarna Cian langsung menyapu peri petir caotik tingkat tinggi tahap ke-9 miliknya. Peri petir caotik tidak memiliki darah dan setelah ditebas oleh cakar bulan naga, tubuhnya terbelah menjadi 4 bagian, dan langsung mati. Hewan peliharaan jiwanya telah mati, wajah penguasa Sekte Yu memucat sesaat setelahnya, karena ia menderita luka jiwa. Aduh! Hegemoni dan kebiadaban naga tersembunyi Cian mengejutkan setiap ahli yang hadir saat itu. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menyuruh hewan peliharaan jiwa mereka menghentikan naga tersembunyi Cian. Melihat ke bawah, naga tersembunyi biru tiba-tiba menyadari bahwa Cumu hendak menghantam tanah. Ia segera menukik turun tanpa ragu-ragu. Angin kencang menderu-deru di telinga Cumu dan dia dapat merasakan tubuhnya jatuh dengan jelas, lebih lagi, saat dia jatuh, kecepatannya bertambah. Pertahanan Cumu berada pada tahap ke-8, tetapi jatuh dari ketinggian 500 meter sangat fatal. Namun, sayangnya, dia dalam kondisi tidak bisa bergerak. Hati Cumu seperti melayang karena dia merasa dirinya sangat dekat dengan tanah. Naga tersembunyi Cian juga bertarung selama beberapa detik. Ketika ia melihat bahwa ia hanya berjarak 10 meter dari Cumu, tiba-tiba, seekor hewan peliharaan jiwa lain muncul di depannya. Penampilan hewan peliharaan jiwa ini aneh sekali. Seolah-olah telah menciptakan ledakan sonik untuk sampai di sini, ia tampaknya mengendalikan gerakan seketika. Murid-murid iblisnya melepaskan kilatan yang mencolok dan buas serta cahaya abu-abu yang dilepaskan dari tubuh iblisnya. Tubuh naga tersembunyi Cian sepenuhnya berwarna Cian, tetapi ketika iblis aneh ini muncul, tubuh naga tersembunyi Cian dengan cepat berubah menjadi warna abu-abu. Mental membatu. Teknik hewan peliharaan jiwa tipe iblis puncak. Mental petrifi berarti Cian Hidden Dragon tidak akan mampu menggunakan teknik apapun dan tubuhnya juga akan sangat terpengaruh. Naga tersembunyi Cian pernah mengalami teknik ini sebelumnya saat melawan penguasa kota Li yang lama. Mental petrifi yang mengerikan inilah yang menyebabkan naga tersembunyi Cian menderita. Sekarang setelah teknik ini muncul lagi, mata naga tersembunyi Cian berubah menjadi amarah yang tidak normal. Menghadapi serangan yang sangat menakutkan ini, pertahanan naga tersembunyi Cian tidak mampu menghentikannya. Melihat warna abu-abu menyebar ke lehernya, ia mengalihkan pandangannya ke Cumu yang hendak menghantam tanah. Aura bumi sangat dekat dan Cumu tahu bahwa sedetik kemudian,
tubuhnya akan hancur. Apakah dia bisa hidup atau tidak akan tergantung pada apakah Jade Spring dapat menghidupkannya kembali dari kematian. Aduh! Naga tersembunyi Qian menyadari bahwa nyawa Cumu dalam bahaya dan karena tidak mampu menghadapi iblis di depannya. Ia sekali lagi mengembunkan sinar penghancur naga di mulutnya dan meludahkannya ke Cumu. 20 meter. Dengan kecepatan jatuhnya Cumu, jarak 20 meter hanya sekejap mata. Tepat saat Cumu hendak jatuh dengan keras, cahaya biru menyala tidak jauh darinya. Hong hong hong. Sinar penghancur naga meledak di tanah dan tiba-tiba, badai dahsyat muncul yang praktis membuat Cumu terlempar saat ia hendak menyentuh tanah. Cumu merasa bahwa ia telah menghantam tanah, tetapi ledakan kejutan ini menelannya, mengurangi sebagian besar kekuatan jatuh. Jika dia bisa mengeluarkan keringat dingin saat dalam wujud setengah iblis, Cumu saat ini pasti sudah berkeringat dingin. Tentu saja, sementara Cumu telah mengatasi krisis tubuhnya yang hancur, tubuh mungilnya telah terlempar hampir 1 mil jauhnya, menyebabkan tulang-tulangnya hampir terlepas. Jangan buang waktu, cepat serap energinya ke pembuluh darah dan arterimu. Teriak Old Li dengan tergesa-gesa. Cumu tidak sanggup menahan rasa sakit dari tulangnya saat ini. Saat keadaan setengah iblis semakin terkonsentrasi, Cumu menemukan bahwa membimbing energi Jade Spring tidak lagi sesulit dulu. Mengikuti bimbingannya, energi perlahan-lahan diserap ke dalam garis keturunan tipe binatang dari keadaan setengah iblis Cumu. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.